Shalom M2 Family dan saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, di Minggu Pentakosta ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Terus minta Roh Kudus untuk pimpin kita dalam ibadah hari ini. Biar kuasanya dinyatakan dan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya Bapak Ibu Saudara, tepat hari ini kita akan merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak mujizat yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Tuhan. Oh Rabba Syakara Rabba Sandara Rabba Shandara Rabba. Oh Rata Karalaba Syakara Rabba Sandara Rabba. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama yang ada di rumah katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman Bapak Ibu Saudara katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
shakarala baralaba kina rara bashandara maya ratakalo sharala barala 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 ba hiarala bashanara pa kina rara bashanda sharala barala 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 ba kiara bashanara pa. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan kami Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih Yesus. Hurala bashandara bashando hiarala nara bashande hiarala bashando. Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang layak. Syarara barala bashanara ba. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Oh Tuhan, kami terlalu yakin pemulihan terjadi di sini Tuhan. Pemulihan terjadi sekarang ini Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Oh. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Firman Tuhan berkata dalam
kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapotekia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri seperti tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. 3 pengalaman orang percaya bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita dibaptis air. Sejak saat itu, saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Jadi kalau setiap orang percaya yang lahir baru, sudah ada Roh Kudusnya. Tetapi pengalamannya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang kedua, pengalaman yang kedua orang percaya bersama dengan Roh Kudus adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Saat kapan? Waktu Roh Kudus memenuhi orang itu pertama kali. Baptisan hanya terjadi satu kali. Dan tanda awal orang yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tanda awal. Yang ketiga, pengalaman seseorang bersama dengan Roh Kudus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada bedanya dibaptis dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu terjadi berkali-kali. Nah, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, 2 pesan terakhir yang Tuhan berikan kepada para murid. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berbicara, berpesan kepada setiap murid untuk melakukan hal ini. Dengan kata lain, siapapun kita, latar belakang apapun kita, dengar baik, kita diberi tugas khusus oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan ini bukan hanya untuk para rohaniwan, para gembala, diaken, pekerja yang lainnya, tetapi ini untuk semua orang. Tuhan berkata, pergi, ada usaha, jadikan semua bangsa muridku. Ini yang Tuhan mengatakan. Yang kedua, Tuhan berpesan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi.
Pesan yang kedua, Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Pesan yang pertama, amanat agung. Nah, untuk kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kunci satu-satunya, kita harus terima Roh Kudus untuk diberinya kuasa. Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga, Yudea bisa diartikan di antara saudara-saudara kita seiman, sementara Samaria bisa diartikan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, sampai ke ujung-ujung bumi, dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk tinggal dalam sebuah kota atau desa itu. Saudaraku, untuk kita menerima Roh Kudus, maka itu dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara masih ingat bagaimana peristiwa Yesus berbicara khusus kepada Simon anak Yohanes atau yang kita kenal dengan Petrus. Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab, ya Bapa, engkau mengetahui hal itu. 3 kali, sampai pertanyaan yang ketiga, Alkitab menuliskan Petrus sedih karena Yesus bertanya sampai 3 kali. Saudaraku, mari kita renungkan baik-baik. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang melayani Tuhan, orang percaya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah dipenuhi Roh Kudus? Belum tentu. Karena untuk dipenuhi Roh Kudus, itu perlu usaha. Jaga hidup kudus, tahir segala sesuatu roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu perlu usaha. Nah, saya berdoa untuk setiap kita yang dulu pernah sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya engkau dipenuhi Tuhan lagi, dipenuhi Roh Kudus lagi. Bahasa roh yang engkau terima dulu, itu gak akan bisa hilang. Tetapi tidak berdampak kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Karena pada waktu kita mengasihi Tuhan, otomatis Allah mencurahkan rohnya dalam setiap hidup kita. Kenapa? Karena dia mau kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus kalau Roh Kudus nggak turun atas kita. Roh Kudus nggak akan turun atas kita kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Apa ukuran kita mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mendengar dan melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Saudara sudah banyak mengerti tentang perintah Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Saudara sudah banyak mendengar khotbah-khotbah dari gembala saudara, dari para pengajar yang lain, atau saudara ketika saudara lagi baca firman Tuhan, saudara banyak dengar. Pesan saya hari ini, lakukan itu. Supaya apa? Roh Kudus turun atas kita. Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita mengerti hal bahwa Roh Kudus nggak akan bakal bisa turun kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan berbicara tentang situasi. Banyak orang semangat di tengah-tengah ibadah, tapi bagaimana ketika mereka ada di tengah badai? Banyak orang bersukacita sepertinya di tengah-tengah ibadah, situasi ibadah, tapi ketika keluar ibadah, mereka berbeda dari apa yang mereka lakukan di dalam ibadah. Seharusnya Roh Kudus yang memenuhi kita itu mengubah roh, jiwa, dan tubuh kita. Sikap kita jadi berubah, kebiasaan kita menjadi berubah, perkataan kita berubah, kecenderungan hati kita berubah, cara berpikir kita berubah, pengambilan keputusan kita berubah, analisa kita terhadap apapun pasti berubah. Kenapa? Karena dipenuhi Roh Kudus. Saya bisa lihat para murid ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak punya ketakutan untuk memberitakan Injil. Kesaksian tentang Yesus, perbuatan Allah yang besar dalam hidup mereka, itu merupakan kesukaan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan menjadi pelit, tetapi suka berbagi satu dengan yang lain. Mereka tidak akan cinta uang. Dan apa dampaknya ketika orang yang cinta uang pada zaman itu? Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mati. Saudaraku, pesan Tuhan buat kita pagi hari ini, pada waktu engkau merindukan Roh Kudus turun atasmu, dimulai dengan mengasihi. Mari cek hati kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Sederhana, kalau engkau masih membalas perbuatan orang yang bersalah kepadamu,
itu ukurannya seperti apa yang Alkitab katakan, itu tidak mengasihi Tuhan. Sederhana buat saya, kalau engkau masih mencuri milik Tuhan, tidak mengembalikan milik Tuhan, itu bukan mengasihi Tuhan. Karena pada zaman ini, seperti yang apa yang Alkitab katakan, musuh pergerakan Roh Kudus berbicara tentang cinta uang, dan lama-kelamaan orang itu menjadi hamba uang. Fasih berbahasa rohani, fasih. Bisa berbahasa roh, bisa, tapi nggak punya dampak. Saya berdoa, pengalaman saudara dengan Roh Kudus bukan hanya dimeteraikan saja, bukan hanya dibaptis Roh Kudus saja, tetapi saudara dipenuhi Tuhan. Dipenuhi Tuhan untuk apa? Menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kepada siapapun Tuhan mau supaya kita berbicara kebenarannya, dimulai dari keluarga kita sampai yang lain. Amin, saudaraku. Kalau saudara rindu, mari kita dimulai dengan hati kita. Mari mulai dengan hati kita. Saudara yang tahu hati saudara dengan Tuhan. Gembalamu mungkin gak tahu, atau pemimpinmu yang lain mungkin gak tahu, kakak-kakak rohanimu mungkin gak tahu, atau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, jemaat gak tahu tapi Tuhan tahu. Mari mulai dengan hati kita. Kalau saudara mau buka hati, mari angkat tanganmu sejenak dan katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Dimulai dengan hati kita, saudara. Mari pejamkan matamu sejenak. Izinkan Roh Kudus bekerja. Allah kita adalah Allah lebih dari sekedar multidimensi. Dia tidak kenal waktu dan batasan jarak apapun. Dia sanggup untuk menjamah hidupmu sekarang. Dia sanggup untuk memenuhimu dengan rohnya, karena dia mau kita menjadi pelaksana firman-Nya hari-hari ini. Apa yang membuat Roh Kudus tidak bisa memenuhi hati kita? Mari singkirkan itu. Ambil komitmen yang baru. Seperti apa yang Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 2 yang pertama. Seluruh orang percaya bukan hanya kenal Yesus, tahu tentang hal-hal rohani. Percaya, dia dengar apa kata Yesus dan melakukan apa yang Yesus katakan. Bukankah lebih dari 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga? Tetapi justru hanya 120 orang saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Saya berdoa, saudara adalah bilangan-bilangan yang 120 orang. Hanya kurang lebih 25%. Kemana sisanya? Mereka beralasan. Kemana sisanya? Mereka punya pendapat yang lain. Tapi saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang 120 orang itu. Amin, saudara. Berusaha. Hati kita perlu dibereskan. Tuhan, Kau melihat hati anak-anak. Mereka sedang menyelesaikan hati mereka supaya dibereskan hari ini, dan Roh Kudus turun atas mereka. Di dalam nama Yesus,
Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Uriala tatapaka sadara labara labara. Hiara labara labara labara. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Aku berdoa supaya Roh Kudus mengalirkan, memenuhi hidupmu, memenuhi hidupmu. Engkau yang sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, yang hari-hari ini sedang mengalami kelenturan rohani. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mengalir, mengalir, penuhi anak-anakmu, penuhi, 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 penuhi. Hiara labara labara labara. Penuhi Tuhan, penuhi, 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 penuhi. Yes, penuhi. Oh ya, labara 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 labara. Buat saudara yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, dengar baik, dengar baik. Tuhan berikan pengertian kepada saya bagaimana kita bisa mengerti pada waktu kita dibaptis Roh Kudus. Yang perlu engkau lakukan setelah engkau percaya terima Yesus lahir baru, mari masuk dalam sebuah penyembahan yang intim dengan Tuhan. Sampai engkau mengalami suatu klik dengan Tuhan. Nah, ketika kita semakin lama nyembah Tuhan, Tuhan akan berikan kalimat-kalimat atau potongan kata demi kata yang engkau tidak ngerti secara pikiranmu. Saya mau beritahu, itu bahasa roh. Karena katakan dengan iman. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi pada waktu kamu menyembah Tuhan, ini aku rindu dibaptis oleh Roh Kudus lebih dalam. Haleluya, haleluya. Aku rindu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai kau merasakan ada sesuatu yang menggetarkan hati, jiwa, dan tubuhmu. Dan ada sebuah kalimat yang Tuhan berikan, potongan kata-kata yang kamu gak ngerti. Saya mau beritahu, itu bahasa roh. Katakan dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Engkau yang belum pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Bapa, mereka rindu untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Turun rohmu atas mereka Tuhan. Turun rohmu atas mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat. Mengalir Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yes. Kau melihat kerinduan anak-anakmu Tuhan. Jamaah
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana firman-Mu pada zaman ini. Pakai hamba-Mu yang Engkau sudah panggil dan pilih, Pendeta Tony Huta Barat bersama dengan istri dan seluruh jemaat. Tuhan urapi, penuhi, pakai dengan luar biasa sesuai dalam pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan, setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Diberkati pelayanan anak-anakmu ini semakin luas. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur hari ini. Kita diberkati hari ini karena pencurahan Roh Kudus atas kita semuanya. Dan saya percaya itu terjadi atas jemaat Tuhan, atas keluarga-keluarga Tuhan. Dan kami percaya lawatan itu akan mulai terjadi. Manifestasi kuasa Roh Kudus akan mulai terjadi. Terima kasih buat hambanya bisa menyampaikan firman. Dan kami percaya engkau diberkati. Pekerjaan pelayanmu terus diberkati. Dan jemaat M2 yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita akan selesai semua ibadah hari ini. Dan kita akan terima berkat. Sebelum kita berkat, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami boleh bersyukur. Kami boleh berterima kasih untuk hari ini, di mana kuasa-Mu, Roh-Mu Engkau curahkan buat kami. Kami terima Tuhan. Kami mau mengalami manifestasi kerajaan-Mu. Kami mau mengalami manifestasi urapan Roh-Mu Tuhan. Berikan kami kirbat yang baru, kantong yang baru, untuk pengurapan yang baru, anggur yang baru terus memenuhi kami. Untuk kami boleh berjalan dengan kuasa-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kami boleh melakukan rancangan-Mu dan kehendak-Mu, perintah-Mu Bapa. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Dan ketahui aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami. Engkau Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami. Secara umum jemaat-Mu di Merapi, Merbabu. Kekasih-kekasih Kristus, jemaat M2 yang diberkati Tuhan. Angkat tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pentakosta ketiga. Praise the Lord, firman yang luar biasa yang kita telah dengar hari ini. Bagi saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. See you next time, Jesus bless you.